Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar dengan NIM 18650015 kelas A dari program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya yaitu rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Misalkan software dan karakteristiknya. Pertama-tama dari sejarah software engineeringnya. Istilah software engineering digunakan pertama kali pada akhir 1090-an dan awal 1960-an. Masih terdapat perdebatan tajam. Kemudian pada tahun 1968 dan 1069, Komite Sains NATO mensponsori dua konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberikan dampak kuat terhadap pengembangan rekayasa perangkat lunak. Kemudian kita masuk perangkat lunak atau software. Perangkat lunak merupakan program-program komputer dan dokumentasi yang saling berkaitan. Rekayasa perangkat lunak berasal dari dua kata, yaitu software dan engineering. Perangkat lunak adalah source code pada suatu program atau sistem. Perangkat lunak tidak hanya dokumentasi terhadap source code, tapi juga dokumentasi terhadap suatu yang dibutuhkan selama pengembangan instalasi, penggunaan, dan pemeliharaan sebuah sistem. Kemudian engineering atau rekayasa adalah aplikasi terhadap pendekatan sistematik yang berdasar atas ilmu pengetahuan dan matematis serta aplikasi tentang produktif terhadap struktur mesin produk, proses atau sistem. Rekayasa perangkat lunak adalah suatu disiplin rekayasa yang berkonsentrasi terhadap seluruh aspek. Kemudian kita masuk ke perkembangan rekayasa perangkat lunak. Meskipun baru dicetuskan pada tahun 1998, namun RPL telah memiliki sejarah yang cukup panjang dari sisi disiplin ilmu. RPL masih relatif muda dan akan terus berkembang dan mempunyai arah perkembangan yang saat ini sedang dikembangkan, antara lain meliputi dari tahun 1040-an, 1050-an, 1960-an, 1970-an, 1980-an, 1990-an, 2000-an. Yang mempunyai kejadian dari tahun 1990-an, komputer pertama yang membolehkan penggunaan menulis kode program langsung, dan di tahun 1950 generasi awal interpreter dan bahasa makro di generasi pertama compiler. 1990-an kejadiannya generasi kedua compiler. Komputer mainframe mulai dikomersialkan dan pengembangan perangkat lunak dan konsep software engineering mulai digunakan. Dan tahun 1970-an, maksud saya 1970-an, kejadiannya pengembangan perangkat lunak mikrokomputer komersial. Dan tahun 1980-an perangkat komputer personal permintaan perangkat lunak. Ini kejadiannya. Dan 1990-an program berorientasi objek dan extreme programming, peningkatan drastis kapasitas memori, peningkatan penggunaan internet. Dan tahun 2000-an kejadiannya platform interpreter modern, yaitu dalam kurun Java, NetPHP, lain, dan all searching. Ruang lingkup rekayasa pola lunak ada software recording, software design, software processing, software testing, software maintenance, configuration management, dan method, software quality, dan proses. Dan tujuan rekayasa perangkat lunak yaitu ada 3: menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, menghasilkan perangkat lunak yang efisien, menghasilkan perangkat lunak tepat waktu. Memiliki faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya RPL, yaitu 1. Ketidakmampuan organisasi berisi waktu, usaha, dan biaya bangun perangkat lunak. Perubahan nisbah rasio biaya perangkat lunak terhadap harga perangkat lunak. Kemajuan pesat perangkat lunak. Kemajuan dan teknik-teknik pembuatan perangkat lunak. Tuntunan yang lebih tinggi terhadap jumlah perangkat lunak. Tuntutan yang lebih tinggi terhadap mutu perangkat lunak, dan meningkatnya peran pemeliharaan.
Kemudian rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain-lain, yaitu 1. Bidang ilmu manajemen meliputi akuntansi, finansial, pemasaran, manajemen operasi, ekonomi, analisis kuantitatif, manajemen sumber daya manusia, kebijakan dan strategi bisnis. 2. Bidang ilmu matematika meliputi aljabar linear, kalkulus, peluang, statistik, analisis, numerik, dan matematika distrik. Kemudian, bidang ilmu manajemen proyek meliputi semua hal yang berkaitan dengan proyek seperti proyek anggaran, tenaga kerja, kualitas, manajemen risiko, dan dalam perbaikan kualitas dan metode-metode kuantitatif. Kemudian keempat, bidang ilmu ergonomika menyangkut hubungan antar manusia dengan komponen-komponen lain dalam sistem komputer. Kemudian bidang ilmu rekayasa. Dan terakhir, bidang ilmu rekayasa sistem meliputi teori sistem, analisis biaya keuntungan, pemodelan, simulasi, proses, dan operasi bisnis. Kemudian masuk ke sifat dan karakteristik software. Software merupakan elemen sistem logik dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware. Kemudian elemen itu tidak haus tetapi bisa rusak. Elemen software itu direkayasa atau pengembangan dan bukan dibuat di pabrik seperti hardware. Dan kemudian kita masuk perbedaan hardware dan software. Perbedaan hardware pertama, manufacturing wears out while using component relatively simple. Kemudian software memiliki development atau engineer deteriorates, custom build, dan kompleks. Dan kita masuk kategori perangkat lunak. Metode perangkat lunak sejak awal dapat dikelompokkan sebagai berikut. Perangkat lunak sistem, sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program yang lain, seperti compiler, editor, utilitas, mengatur file. Perangkat real time, program yang memonitori, mengontrol kejadian dunia nyata pada saat terjadinya real time event. Perangkat lunak bisnis, proses informasi bisnis, code, payroll, inventory, dan lain-lain. Perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan ditandai dengan penggunaan algoritma number crunching. Embedded software, produk yang ada dalam read-only memory dan dipakai untuk mengontrol hasil dari dan sistem untuk keperluan konsumen dan pasar industri. Kemudian perangkat lunak komputer personal sesuai dengan kebutuhan personal SPT, penggunaan kata angka, dan manajemen database. Perangkat lunak kecerdasan buatan menggunakan algoritma non-numeris untuk memecahkan masalah kompleks yang tidak sesuai untuk perhitungan atau analisis secara langsung. Nah, kita masuk tipe-tipe software. Sistem software adalah sekumpulan program yang ditulis untuk melayani atau menunjang program lainnya. Kemudian aplikasi software, program standalone yang digunakan untuk menyelesaikan kebutuhan bisnis tertentu seperti aplikasi untuk memfasilitasi kegiatan bisnis atau pembuatan keputusan teknik atau manajemen. Kemudian engineering and scientific software, software yang dicirikan dengan algoritma numerik, aplikasi berkisar dari astronomi sampai vulkanologi, analisis otomotif sampai dinamika orbit ruang angkasa. Lanjutannya, embedded software, software yang disimpan dalam memori tetap atau ROM. Memori digunakan untuk mengontrol fungsi sebuah produk. Dan produk line software, software yang dirancang untuk menyediakan kemampuan khusus yang dapat digunakan oleh banyak user yang berbeda. Dan web application itu web apps, software yang berpusat pada jaringan. Software ini menyajikan informasi berupa teks atau grafik. Website tidak menyediakan fitur-fitur dan online.
pada artikel intelligent software yang banyak menggunakan algoritma non numerik dalam memecahkan masalah kompleks yang tidak dapat dianalisis dengan komputasi biasa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.